Halo Sapo, selamat datang di channel Bumi Lasura, tempat di mana sejarah kembali bernyawa. Hari ini aku akan mengajakmu menjelajah ke salah satu tembok paling legendaris dalam sejarah umat manusia. Tembok ini bukan sekedar benteng batu, melainkan lambang kegigihan, teknologi, dan pertahanan yang membuat dunia takjub selama lebih dari 1000 tahun. Jangan lewatkan satu detik pun, karena di akhir video ini kamu akan paham mengapa tak ada satupun musuh yang berhasil menembus tembok ini hingga dunia berubah selamanya. Bayangkan sebuah kota di pertemuan dua benua Eropa dan Asia, dikelilingi oleh laut, dihiasi menara emas, dan dipagari tembok setinggi langit. Berdirilah Konstantinopel, jantung kekaisaran Bizantium. Kota ini bukan sembarang kota, ia adalah simbol dunia Kristen Timur, tempat kelahiran peradaban Romawi Timur, dan menjadi incaran musuh dari segala arah: Arab, Persia, Hun, Latin, hingga Turki Utsmani. Namun ada satu hal yang selalu menyelamatkan kota ini dari kehancuran total: temboknya. Tembok Konstantinopel, sebuah mahakarya pertahanan yang mengubah sejarah militer. Dirancang bukan hanya untuk melindungi kota, tapi juga untuk mempermalukan musuh-musuh yang mencoba menaklukkannya. Tembok ini pertama kali dibangun oleh Kaisar Konstantinus Agung ketika memindahkan ibu kota Romawi ke Bizantium. Namun kekuatan sejatinya lahir di masa Kaisar Theodosius II. Ia membangun sistem pertahanan berlapis yang belum pernah ada sebelumnya. Di bagian luar ada parit yang sangat dalam dan lebar. Di belakangnya berdiri dinding luar yang tinggi, dan yang paling menakutkan adalah dinding dalam setinggi 12 meter dengan menara-menara panjang yang menjulang hingga 20 meter. Setiap lapisan dibuat untuk satu tujuan: memperlambat dan menghancurkan musuh sebelum mereka bisa mendekati pusat kota. Musuh-musuh datang silih berganti. Dari timur datang bangsa Arab yang pada abad ke-7 dan ke-8 mencoba menaklukkan kota ini berkali-kali. Salah satu serangan terbesar terjadi pada tahun 717. Pasukan Muslim dan kekhalifahan Umayyah mengepung kota ini selama berbulan-bulan. Tapi mereka tidak tahu bahwa Bizantium memiliki senjata rahasia: api Yunani, api yang tidak bisa dipadamkan oleh air, api yang bisa membakar kapal dari jarak jauh, api yang dilemparkan dari atas tembok, menghanguskan musuh tanpa ampun. Pasukan Arab terjebak musim dingin, kehabisan logistik, dan akhirnya mundur dalam keadaan mengenaskan. Tapi tembok ini tidak hanya mengandalkan senjata rahasia, desainnya sendiri sudah cukup membuat siapapun kehilangan harapan. Bayangkan, pasukan datang membawa tangga dan trebuchet, namun begitu mendekati, mereka harus melewati parit yang dalam. Jika mereka berhasil menyeberangi parit, mereka dihadapkan pada dinding luar yang harus dibombardir panah dan batu dari menara penjaga. Dan jika mereka dengan keberuntungan luar biasa berhasil menghancurkan dinding luar, mereka masih harus berhadapan dengan tembok utama yang lebih tinggi dan lebih tebal. Semua itu terjadi di bawah hujan panah, batu, dan api. Bahkan bangsa Hun yang terkenal brutal itu enggan menyerang langsung kota ini. Attila the Hun tahu bahwa menyerang Konstantinopel sama saja dengan mengubur pasukannya. Ia memilih untuk membumi hanguskan desa-desa di sekelilingnya daripada menantang tembok ini secara langsung. Zaman berganti dan pasukan salib datang dari barat. Ironisnya, yang berhasil menembus tembok bukanlah musuh tradisional, melainkan sesama umat Kristen dari Eropa Barat. Pada tahun 1204, dalam peristiwa kelam Perang Salib keempat, pasukan Latin menyerbu Konstantinopel, tapi mereka tidak menembus tembok melalui kekuatan, melainkan melalui pengkhianatan dan kelemahan internal. Para penjaga disuap, gerbang dibuka, dan kota yang megah itu dijarah hingga tinggal abu. Meski begitu, setelah direbut kembali oleh orang-orang Bizantium, tembok kembali diperbaiki, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dilawan oleh tembok manapun: zaman yang berubah. Tahun 1453 menjadi titik balik sejarah. Kesultanan Utsmaniyah di bawah Sultan Mehmed II, atau yang dikenal sebagai Mehmed Sang Penakluk, datang dengan kekuatan militer yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ia membawa meriam raksasa yang disebut Basilika, dibuat oleh insinyur Hungaria. Meriam ini bisa menembus tembok yang selama ribuan tahun tak tertembus. Beratnya mencapai 20 ton, panjangnya 8 meter, dan bisa menghancurkan batu-batu setebal apapun, meski dengan tembakan yang sangat lambat. Selama 53 hari tembok itu digempur siang dan malam. Dinding luar runtuh, lalu dinding utama mulai retak. Pasukan Turki menyerbu dengan jumlah luar biasa. Tapi yang lebih tragis, bagian dalam kota sudah lemah. Para pemimpin terpecah, rakyat kelelahan, dan akhirnya pada 29 Mei 1453 Konstantinopel jatuh.
Namun perlu dicatat, bahkan meriam besar itu pun tidak akan berhasil jika kota ini tidak lemah dari dalam. Dan disinilah pelajaran besarnya, tidak ada pertahanan sekuat apapun jika orang-orang di dalamnya tidak lagi bersatu. Tembok Konstantinopel hari ini masih berdiri meski sebagian besar hanya puing dan reruntuhan, tapi ia menjadi saksi bisu atas sebuah kota yang pernah bertahan melawan seluruh dunia, kota yang menjaga peradaban timur selama berabad-abad, kota yang memperlambat islamisasi Eropa selama 1000 tahun, kota yang berdiri sebagai simbol ketahanan, kemajuan teknologi, dan ketakutan abadi bagi siapapun yang ingin menaklukkannya. Kamu bisa bayangkan sebuah struktur batu bisa bertahan lebih lama daripada negara, kerajaan, bahkan agama yang memerintahkannya. Dan mungkin itulah kekuatan sejati sejarah. Ia mengajari kita bahwa tidak ada kejayaan yang abadi kecuali yang dicatat dan dikenang. Jika kita berbicara tentang kekuatan satu bangsa, seringkali yang dibayangkan adalah pasukan yang kuat, raja yang bijak, atau kekayaan alam yang melimpah. Tapi ada satu elemen yang sering dilupakan, yaitu ketahanan fisik kota itu sendiri. Dan tembok Konstantinopel adalah bukti paling nyata bahwa sebuah tembok bisa mengubah jalannya sejarah dunia. Bayangkan selama lebih dari 1000 tahun Konstantinopel menjadi semacam benteng suci baik secara spiritual maupun strategis. Dunia Islam dan Kristen bertemu di kota ini, timur dan barat berbenturan. Tapi justru karena bentengnya, Konstantinopel menjadi seperti bintang yang terlalu terang untuk diraih, terlalu keras untuk direbut, dan terlalu sakral untuk dilupakan. Setiap kekuatan besar dari bangsa Avar, Bulgar, Rusia kuno sampai bangsa Latin dan Turki pernah mencicipi pahitnya mencoba menaklukkan tembok ini, tapi selalu gagal, selalu patah. Bahkan banyak pasukan yang tak pernah pulang dan tak sedikit kerajaan yang bangkrut setelah gagal mengepung kota ini. Kunci dari semuanya adalah pada satu hal, arsitektur yang jauh melampaui zamannya. Dinding-dinding yang dibangun Kaisar Theodosius II bukan hanya kokoh, ia membangun 3 lapis pertahanan yang dirancang sedemikian rupa agar satu sama lain saling melindungi. Jika dinding luar jatuh, para pemanah bisa menyerang dari atas dinding tengah. Jika dinding tengah dibobol, para penjaga bisa mundur dan bertahan di dinding paling dalam, yang juga merupakan pertahanan terakhir menuju pusat kota. Dan pada hari itu, 29 Mei 1453, dunia berubah. Konstantinopel tidak hanya jatuh, tapi juga berubah nama, Istanbul, simbol dari peralihan peradaban, dari Bizantium ke Utsmaniyah, dari Kristen ke Islam, dari Romawi ke Turki, dan itu semua dimulai dari satu titik tembok yang runtuh. Sekarang aku ingin dengar dari kamu, jika kamu hidup di masa itu dan menjadi salah satu penjaga tembok Konstantinopel, apa yang akan kamu lakukan ketika melihat meriam raksasa datang menghantam benteng yang selama ini kamu percaya tak akan pernah runtuh? Tulis jawabanmu di kolom komentar dan jangan lupa subscribe channel Bumi Lesura untuk kisah sejarah yang bukan sekedar informasi, tapi juga perenungan. Sampai jumpa di episode berikutnya, salam sejarah dan tetap jaga bentengmu baik yang di luar maupun yang di dalam.